Selamat pagi buat seluruh siswa-siswi kami, khususnya siswa-siswi kami yaitu kelas 7 ya. Kami sangat berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, terutama kamu semuanya tetap masih semangat untuk mengikuti pembelajaran yang sudah disampaikan melalui video YouTube ini ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang yang pertama adalah satelit, di mana minggu-minggu yang lalu kita sudah bahas yaitu tentang planet ya. Jadi planet itu ada planet dalam dan ada planet luar ya. Jadi sekarang kita bahas yaitu tentang satelit. Benda langit lainnya juga termasuk anggota tata surya adalah satelit ya. Jadi ada beberapa anggota tata surya, salah satunya adalah satelit, kemudian planet ya, dimana satelit ini beredar mengelilingi planet sehingga disebut sebagai pengiring planet. Dan satelit ini juga bersama-sama dengan planet itu mengelilingi matahari ya. Sama seperti bulan ya. Bulan itu adalah satelit daripada bumi. Jadi bulan itu juga selain daripada mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari ya. Iya, selain melakukan itu, satelit juga berputar pada porosnya dan memutari planet yang diiringinya ya. Jadi satelit itu juga berputar pada porosnya, sama seperti bumi, sama seperti bulan ya. Iya, jadi itulah dia tentang pengertian daripada satelit. Iya, berdasarkan keberadaannya, satelit di tata surya itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama satelit alami dan yang kedua adalah satelit buatan. Di mana satelit alami itu merupakan satelit yang diciptakan oleh Tuhan dan bisa bergerak dengan sendirinya tanpa bantuan tangan manusia. Itulah dia yang disebut dengan satelit alami ya. Sementara satelit buatan adalah satelit buatan manusia yang diluncurkan dalam orbit yang pasti. Dan biasanya satelit itu digunakan untuk ramalan cuaca, kemudian telekomunikasi dan pertanian dan lain-lain. Jadi itulah dia yang disebut dengan satelit buatan ya. Iya, di dalam tata surya terdapat sekitar 146 satelit alami. Itulah yang dapat diketahui sampai detik ini. Jadi bumi itu mempunyai satu satelit. Itulah yang disebut dengan bulan. Ya, jadi bumi itu memiliki satu satelit yaitu bulan. Dan Mars mempunyai dua satelit. Kemudian Jupiter memiliki banyak satelit, bahkan mencapai 50 satelit. Selain daripada Jupiter memiliki banyak satelit, ada lagi yang paling banyak daripada planet Jupiter, yaitu planet Saturnus, di mana planet Saturnus itu memiliki 53 satelit. Kemudian planet Uranus memiliki 27 satelit dan Neptunus juga memiliki 13 satelit ya. Jadi itulah dia tentang satelit ya. Jadi bumi juga memiliki yang namanya satelit buatan, salah satunya adalah satelit Palapa ya. Di mana satelit Palapa itu yang digunakan untuk telekomunikasi, kemudian pemancar televisi dan radio dan lain sebagainya ya. Itulah dia tentang satelit. Kemudian dari keseluruhan satelit yang ada di tata surya ya, hanya 5 satelit yang berukuran sama ataupun lebih besar daripada satelit bulan ya. Jadi hanya 5 ya, hanya 5 satelit yang memiliki lebih besar ataupun sama dengan besarnya bulan ya. Sedangkan sisanya itu semuanya dari 146 tadi, di luar yang 5 tadi itu
ukurannya itu lebih kecil daripada bulan, ya. Iya. Salah satunya adalah satelit Ganymede, ya. Jadi satelit Ganymede ini merupakan satelit daripada planet Jupiter. Dan satelit Ganymede ini merupakan satelit yang paling besar dari seluruhnya. Dari keseluruhan satelit dari yang 146 tadi, Ganymede lah merupakan satelit yang paling besar. Kemudian ada lagi planet Saturnus memiliki satelit yang besar juga yang disebut dengan satelit Titan. Ya, di mana satelit Titan ini merupakan satelit terbesar kedua setelah Ganymede. Jadi kedua satelit ini tadi, Ganymede dan Titan itu merupakan itulah yang diketahui yang mempunyai yang namanya atmosfer. Hanya yang dua inilah yang sudah diketahui sampai saat ini yang memiliki atmosfer, ya. Jadi itulah dia pembahasan kita tentang satelit. Kemudian sekarang kita masuk asteroid ataupun planetoid, ya. Asteroid ataupun planetoid itu adalah planet-planet kecil yang jumlahnya puluhan ribu, bahkan lebih, yang mengorbit mengelilingi matahari, ya. Dimana asteroid itu adalah benda batu kecil di tata surya yang lebih kecil daripada planet-planet yang ada di tata surya. Dan asteroid itu beredar pada lintasan yang terletak antara orbit planet Mars dan Jupiter. Dan sabuk asteroid inilah yang memisahkan ataupun pembatas daripada planet luar dan planet dalam. Proses terbentuknya asteroid itu terjadi secara bersamaan dengan proses terbentuknya planet yang sesuai dengan susunannya, ya. Terbentuknya asteroid itu bersamaan dengan terbentuknya planet, ya, yang sesuai dengan susunannya, ya. Itulah dia tentang asteroid. Jadi letak orbit asteroid itu tadi sejajar dengan eliptika bumi yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter, ya. Iya, kemudian ada juga beberapa asteroid yang mempunyai orbit elips ataupun lonjong. Salah satunya adalah asteroid Icarus, ya, di mana Icarus itu memiliki orbit elips, sehingga Icarus beberapa kali mendekati bumi sampai jarak beberapa puluh ribu kilometer. Berarti kalau di tata surya, ya, jarak antara asteroid itu dengan bumi itu sudah puluhan ribu kilometer, berarti itu sudah sangat dekat, ya. Jadi hal ini terjadi pada tahun 1996 dan 2012, di mana satelit Icarus asteroid Icarus itu mendekati bumi yang terakhir itu pada tahun 2012, ya. Di mana diameter rata-rata daripada asteroid itu hanya 2 km, ya. Berarti kecil, ya. Kecil. Hanya rata-rata daripada diameternya itu hanya 2 km. Namun ada juga asteroid yang besar, yaitu asteroid Ceres, ya, yang diameternya itu bahkan sampai 900 km. Kemudian ada lagi yang disebut dengan asteroid Pallas, kemudian asteroid Juno, asteroid Vesta, dan diperkirakan diameter daripada asteroid tadi itu diperkirakan antara 200 sampai 600 km, ya. Jadi semua asteroid itu tidak memiliki atmosfer, atmosfer. Ya, kemudian ada pula asteroid yang mengorbit pada matahari di tempat lain, namun kebanyakan ditemukan itu pada lintasan orbit Mars dan Jupiter. Itulah yang disebut dengan sabuk asteroid, ya. Jadi itulah pembahasan kita tentang asteroid ataupun
planetoid. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita, yaitu komet. Ya, di mana komet itu sering juga disebut dengan bintang berekor. Walaupun sebenarnya komet merupakan bukanlah bintang, tapi komet itu juga disebut dengan bintang berekor. Kenapa? Karena memiliki bagian yang menyerupai ekor, ya. Iya, jadi komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Jadi komet itu terdiri dari atas debu, kemudian partikel, dan juga batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Ya, itulah dia pengertian daripada komet. Jadi komet itu memiliki bagian-bagian, ya. Jadi ada 3 bagian-bagian daripada komet. Yang pertama adalah inti komet, di mana inti komet itu adalah bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Itulah dia yang inti komet. Kemudian yang kedua adalah koma, di mana koma itu adalah daerah kabut di sekitar inti. Jadi koma itu terletak setelah inti komet, ya. Kemudian yang ketiga adalah ekor komet. Ekor komet itu yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Jadi arah ekor komet itu selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi daripada matahari, ya. Itulah dia tentang komet, ya. Jadi ada beberapa komet yang sudah pernah dilihat, ya, yang telah dilihat daripada beberapa ilmuwan, ya. Salah satunya adalah komet Halley, ya, di mana komet Halley itu ditemukan oleh Edmund Halley. Ya, komet itu muncul terakhir kali pada tahun 1986 dan itu akan muncul kembali pada tahun 2062. Itu diperkirakan, ya. Jadi selain daripada komet Halley, ada lagi beberapa contoh daripada komet lain, yaitu komet NK, ya. Komet NK ini tampak setiap 3,3 tahun sekali. Jadi setiap 3,3 tahun komet NK ini akan tampak. Kemudian selain daripada komet NK, ada lagi yang disebut dengan komet Biela, di mana komet Biela ini tampak setiap 6,6 tahun sekali. Berarti 2 kali daripada komet NK, ya. Iya, jadi komet Biela tadi itu tampak setiap 6,6 tahun sekali. Kemudian ada lagi yang disebut dengan komet Brooks, di mana komet Brooks ini tampak setiap 7 tahun sekali, ya. Kemudian yang terakhir ada lagi komet Gale, di mana komet Gale ini tampak itu setiap 11 tahun sekali. Jadi itulah dia pembahasan kita tentang komet. Dan pembahasan yang terakhir adalah meteoroid. Ya. Meteoroid itu merupakan benda langit dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang sebesar butiran pasir hingga sebesar butiran batu kali. Jadi meteorit itu yang jatuh ke bumi itu dan akan habis terbakar. Jadi jatuh ke bumi, sebelum sampai ke bumi dia akan habis terbakar, itulah yang disebut meteor, ya. Iya. Meteoroid itu adalah potongan batu ataupun puing-puing daripada logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteorit itu mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi.
Meteoroid itu tercepat bergerak sekitar 42 km per detik. Itulah kecepatan yang paling tercepat daripada meteoroid. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, inilah dia tadi yang sudah saya sebutkan, meteoroid itu akan bergesekan dengan atmosfer bumi, sehingga gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Dan meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi itulah yang disebut dengan meteor, ya. Akan tetapi apabila meteoroid itu tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan akhirnya jatuh ke bumi, maka inilah yang disebut dengan meteorit, ya. Oke, cukup sekian dulu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kita saat ini, ya. Jadi yang menjadi tugas kamu adalah silakan disalin ulang materi yang sudah saya sampaikan di dalam video ini, catat dengan rapi, ya, supaya ada catatan kamu untuk panduan kamu nanti di ujian nanti. Dan hasilnya nanti itu kirimkan ke sekolah atau antar ke sekolah, tunjukkan sama saya ketika kita pertemuan setelah besok, ya. Oke, cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.